Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai CMS, Content Management System. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Alinda Nurismayani, yang kedua ada Ani Setiani, yang ketiga Eka Lidiawati, yang keempat Nur Setiana Situmorang, dan yang kelima Siti Sofia. Yang akan kita bahas mengenai Content Management System, yang pertama ada pengertian CMS, yang kedua ada cara kerja CMS, yang ketiga kelebihan dan kekurangan CMS, yang keempat sistem manajemen konten yang tepat, dan yang kelima sistem manajemen konten CMS populer. Selanjutnya, pengertian CMS akan dibahas oleh Alinda Nurismayani. Pengertian CMS. Apa itu CMS? Meski sering berselancar di internet, tidak semua orang mengetahui dan memahami dengan benar apa itu CMS. Dalam Wikipedia dijelaskan CMS adalah singkatan dari Content Management System atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Manajemen Konten. Sistem manajemen konten atau yang biasa disingkat CMS adalah sebuah software yang diaktifkan di browser dan memungkinkan usernya untuk membuat, mengelola, dan memodifikasi website beserta kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Dalam bahasa sederhananya, CMS merupakan semacam kumpulan bahasa pemrograman yang sudah dikemas menjadi satu perangkat tools yang memudahkan Anda dalam pembuatan dan juga pengelolaan sebuah website atau blog. Sistem manajemen konten ini menyediakan antarmuka pengguna grafis agar Anda dapat mengelola setiap aspek website. Anda bisa membuat dan mengedit konten, menambahkan gambar dan video, dan setup keseluruhan desain atau tampilan situs. WordPress, Magento, dan Drupal adalah 3 contoh CMS terpopuler di pasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sofia. Bagaimana cara kerja CMS? CMS adalah software yang memudahkan Anda dalam membuat web, karena tidak memerlukan coding sama sekali. Platform ini sangat user-friendly, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali membuat website. Bila tidak menggunakan CMS, maka Anda harus menguasai bahasa pemrograman. Bahkan, untuk mengupload konten ke server pun harus dengan cara manual. Website modern terdiri atas 2 bagian utama, yaitu front-end dan back-end. Front-end adalah bagian situs yang dapat dilihat dan diakses oleh visitor. Misalnya blogspot, gambar, video, halaman tentang kami dan hubungi kami, formulir, newsletter, dan lain sebagainya. Bagian tekstualnya ditampilkan dengan bahasa markup standar yang disebut HTML. Sedangkan desain ditambahkan dengan CSS dan JavaScript. Sementara itu, bagian back-end-nya meliputi database dan fungsional website. Konten disimpan ke dalam database, di-push dari back-end ke front-end setiap kali user mengakses halaman web. Fungsionalitas back-end dapat ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda-beda, misalnya PHP, Python, JavaScript, dan lain sebagainya. Jika menggunakan CMS, maka Anda tak perlu lagi menuliskan kode front-end dan back-end. Aplikasi ini user-friendly sehingga dapat dipasangkan dengan mudah di web browser. Di sistem manajemen konten, Anda dapat menggunakan editor konten untuk membuat post, halaman, toko online, dan bahkan mengonlinekan semua konten. Bahkan, Anda juga bisa mengkonfigurasikan pengaturan dengan bantuan menu drop-down, checkbox, dan kontrol lainnya. Kelebihan dan kekurangan CMS.
Kelebihan CMS yaitu dengan CMS Anda tidak memerlukan bahasa pemrograman untuk membuat dan mengelola website. CMS beserta tema, plugin, dan ekstensi terkait mudah diinstal dan diupdate. Tersedia ratusan hingga ribuan tema mentahan atau pre-design. Dengan plugin atau ekstensi, Anda dapat menambahkan bahkan membuat beragam fitur seperti SEO, keamanan, newsletter, sosial media button, dan toko online. Salah satu fungsi CMS adalah menyediakan fitur manajemen user. Anda bisa dengan cepat setup berbagai role user seperti subscribe, author, editor, dan administrator. Sebagian besar CMS memiliki komunitas online yang di dalamnya menyertakan forum bantuan, chat online, channel Slack, forum grup atau komunitas, dan lain sebagainya. CMS menyediakan berbagai artikel dan tutorial terkait platform dan segala yang ada di dalamnya. Anda bisa membaca sejumlah panduan online, halaman FAQ, deskripsi tema dan plugin, tutorial, dan menonton video. Kebanyakan CMS bisa diinstal secara gratis, jadi Anda hanya perlu membeli domain dan web hosting saja. Dan kekurangan CMS adalah terkadang hampir semua tampilan tema mentahan atau desain terlihat sama. Meskipun dapat dikustomisasi, jika tema yang dipilih itu populer, maka risikonya tampilan website Anda sama dengan tampilan situs lain. Fleksibilitas CMS masih kurang jika dibandingkan dengan website yang dibuat dari awal secara manual menggunakan coding. Apabila Anda menghendaki fitur yang unik, maka mau tak mau Anda harus menyewa jasa programmer untuk membuat dan mengaktifkannya. Biasanya, website yang menggunakan CMS populer berisiko tinggi terhadap serangan hacker. Untungnya, ancaman terhadap keamanan ini dapat diminimalisir dengan menginstal plugin yang tepat. CMS mempengaruhi waktu loading website. Umumnya, website yang dibuat dengan CMS memiliki kecepatan loading yang lebih lamban daripada website yang dibuat secara manual menggunakan coding. Untuk mempercepat waktu loading, Anda harus menginstal plugin dan ekstensi tambahan. Bagaimana cara memilih sistem manajemen konten yang tepat? Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan pada saat memilih manajemen konten. CMS yang berfungsi dengan baik di suatu website belum tentu tampil sempurna di website lain. Berikut beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sebelum memilih CMS. 1. Desain seperti apa yang Anda inginkan? 2. Fitur seperti apa yang Anda inginkan? 3. Berapa banyak biaya yang Anda persiapkan untuk mengonlinekan website? 4. Apakah nantinya Anda ingin mengembalikan website yang sudah ada? Jawabannya yang pertama. Sebelum memilih CMS, cari tahu dulu tema apa saja yang ditawarkannya. Apakah CMS yang dituju menyediakan tema yang Anda ingin install ke website? 2. Cari informasi sebanyak mungkin mengenai plugin atau ekstensi yang dimiliki, misalnya terkait keamanan, setting, marketing, sosial media sharing, iklan, dan SEO. 3. Agar website muncul di internet dan juga search engine, maka Anda harus membeli domain dan web hosting terlebih dahulu. Meskipun sebagian besar plugin, ekstensi, dan tema bisa diperoleh secara gratis, Anda harus membayar dengan sejumlah nominal jika menginginkan versi premiumnya. Hitung seluruh biaya yang akan Anda keluarkan setiap tahunnya. 4. Sebagai contoh, Anda harus memilih CMS yang menawarkan berbagai plugin khusus portofolio. Jenis atau tipe website yang seperti apa yang hendak kita buat. Untuk membuat toko online, pilih CMS, e-commerce, atau Magento. Sementara itu, untuk blog atau bisnis kecil dan sederhana, WordPress bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika Anda ingin membuat website untuk bisnis berskala medium, maka pilih Drupal. Sistem manajemen konten CMS populer. Saat ini ada banyak sekali CMS yang bisa Anda pilih. Masing-masing sistem manajemen konten menyasar user dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, siapapun Anda pasti akan menemukan CMS yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga website.
Berikut beberapa sistem manajemen konten terpopuler yang ada di pasaran. Yang pertama ada WordPress, yang kedua Drupal, yang ketiga PrestaShop, yang keempat Magento, yang kelima Joomla, yang keenam Serendipity. WordPress. Sampai saat ini, WordPress telah berhasil mengukuhkan kedudukannya sebagai CMS nomor 1. Berdasarkan data statistik Goodwill, sistem manajemen konten yang bersifat open source ini menjadi platform bagi lebih dari 30% website di seluruh dunia. Yang kedua, Drupal. Drupal adalah CMS yang ditujukan untuk kalangan profesional dan biasanya digunakan oleh perusahaan. NASA, Tesla, Sony Music, Nokia, dan bisnis ternama lainnya memilih Drupal sebagai sistem manajemen konten mereka. Drupal menjamin kecepatan waktu loading yang sangat baik dan juga tingkat keamanan yang tidak mudah disusupi oleh cybercrime. Yang ketiga, PrestaShop. Sistem manajemen konten terpopuler lainnya adalah PrestaShop, yang banyak digunakan untuk membuat toko online. Saat ini terdapat sekitar 270.000 pengusaha yang memanfaatkan jasa PrestaShop. Apapun jenis usaha Anda, baik yang sederhana maupun medium, PrestaShop adalah pilihan terbaik yang layak dipertimbangkan. Yang keempat, Magento. Magento adalah platform e-commerce populer yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan, seperti Samsung, Nike, dan Ford. Platform ini memiliki semua jenis fitur e-commerce yang dapat Anda manfaatkan untuk membuat toko online yang menarik dan kompleks. Kesimpulan dari CMS, jadi sebenarnya web semacam apa yang seharusnya memakai CMS? Menurut saya, web yang butuh dan wajib menggunakan CMS adalah web yang menyuguhkan konten-konten dinamis, seperti web blog, web berita, web media informasi, dan web lainnya yang berorientasi pada konten, baik itu artikel, foto, dan juga video. Intinya, dengan CMS, Anda tidak perlu lagi menulis ulang bahasa pemrograman untuk membuat sebuah halaman web atau halaman baru. Dengan CMS, Anda bisa dengan mudah mengedit atau memasukkan konten-konten apa yang dibutuhkan oleh website Anda. So, CMS adalah sebuah kemudahan yang diciptakan para programmer untuk kita dalam mengelola web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.